Nah, Ustazah Nazda nih, Iya, iya. kebanyakan orang Hmm. tua nih zaman sekarang maaf ya, hanya Hmm. fokus tentang sopan santun, Hmm. tentang kepintaran anak secara akademik, tapi Hmm. lupa tentang kesehatan mental anak dan Hmm. membuat mentalnya menjadi tangguh atau Hmm. kuat. Hmm. Itu seperti apa sih? Nah, sebenarnya gimana sih Ustazah Hmm. secara supaya seorang orang tua nih, seorang Hmm. ibu, seorang ayah gitu bisa sama-sama kerjasama dalam mendidik anaknya Hmm. supaya memiliki anak dengan mental yang kuat, tangguh, nggak lembek gitu. Iya, Gimana iya, betul, Ustazah? betul. Ini Mohon penting tausiahnya. banget ya. Makasih Kak Caca, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah yang dibahas sekarang mengenai masalah anak. Bagaimana dampak masa depan anak apabila orang tuanya memiliki pendidikan atau memiliki cara mendidik yang baik. Atau bahkan sebaliknya ketika orang tua mendidik yang kurang tepat. Dalam Al-Quran Allah sudah cantumkan, Allah sudah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Apa maksudnya di situ? Wal yakhshalladzina law taraku. Takutlah kepada Allah. Ini adalah pesan yang harus sangat kita perhatikan. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Yang orang tua meninggalkan anak di belakangnya, artinya meninggalkan anak ini adalah aset. Yang meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan yang lemah. Lemah dari sisi kesejahteraan kehidupan. Lemah dari sisi agama. Dan juga lemah apabila tidak dididik dengan didikan yang sebaik-baiknya. Karena nanti akan membahayakan kepada kedua orang tua. Karena anak ini adalah aset. Oleh karenanya orang tua PR-nya sangat besar. PR-nya sangat penting untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh-soleha dan memiliki sifat yang tangguh. Kenapa? Karena dunia ini kan penuh dengan fitnah. Dunia ini penuh dengan ujian. Sampai kapan itu ujian datang? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian itu datang, itu yang namanya ujian. Oleh karenanya selain ekonomi, selain akhlak, tapi juga yang harus ditanamkan dalam jiwa anak adalah kekuatan fisiknya, kekuatan mentalnya dalam menghadapi berbagai macam masalah. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang paling penting adalah orang tua, ibu dan bapak harus sefaham dalam mendidik anak. Ya, dan karakter anak ini bisa terbentuk dari bagaimana pendidikan orang tua dan juga bagaimana sikapnya orang tua. Jadi bukan hanya orang tua mendidik ya, kamu pokoknya jangan begitu, pokoknya kamu begini, kamu gak boleh main handphone, kamu pokoknya harus kuat, menghadapi ujian itu harus begini, itu teori. Tapi yang paling penting adalah ketika dipraktekkan oleh orang tua yang bisa diikuti oleh anak-anaknya. Contohnya, orang tua hindari yang namanya bentak, yang namanya bicara kasar kepada pasangan, ibu mohon maaf marah kepada suami, suami marah kepada istri. Jadi suami istri mohon maaf ibu dan ayah ribut di hadapan anak, hindari. Kemudian yang kedua, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan juga mudah disalahkan. Karena kalau sekiranya mudah disalahkan, ini akan berpengaruh kepada kejiwaan anak. Nanti lama-lama anak jadi minder, anak gak percaya diri, kok disalahin terus. Oleh karenanya, kalau sekiranya ada kesalahan, sampaikan dengan bahasa yang baik. Kalau sekiranya memang ada kesalahan, tuntun dengan yang baik. Dan kalau sekiranya memang dia memiliki prestasi, jangan pelit untuk memuji. Insya Allah terbentuklah karakter anak yang kuat, insya Allah membawa dampak kemanfaatan. Bukan cuma buat anak, tapi buat orang tuanya insya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Jazakillah khairan Ustazah. Sama-sama.